Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febri Rahmatullah dengan NIM 04241029 dari Prodi Teknik Elektro IPK Angkatan 2024. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang deret Fourier. Jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit pembahasan tentang deret Fourier serta sedikit contoh soal yang akan saya kerjakan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu deret Fourier, jadi deret Fourier ini adalah salah satu materi yang ada di mata kuliah sinyal sistem. Nah, saya sendiri adalah salah satu mahasiswa di Prodi Teknik Elektro IPK. Jadi semester 3 khususnya. Nah, jadi kita akan membahas deret Fourier. Oke, yang pertama-tama sebelum kita masuk nih ke contoh soalnya, saya akan menjelaskan apa sih itu deret Fourier. Nah, deret Fourier itu adalah cara untuk mempresentasikan sinyal periodik ataupun fungsi berulang terhadap waktu menjadi penjumlahan dari beberapa sinyal sinus dan kosinus dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar. Ataupun kita bisa bilang dengan kata lainnya atau garis besarnya, setiap sinyal periodik ataupun kompleks bisa dianggap sebagai gabungan dari banyaknya sinyal sinusoidal yang sederhana, teman-teman. Nah, lalu apa sih tujuannya kita menghitung atau mencari deret Fourier ini? Di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama untuk menganalisis sinyal periodik, bisa sinyal persegi, segitiga, gergaji, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada analisis sistem listrik dan elektronika. Nah, ini sangat berhubungan dengan Prodi Teknik Elektro ya, teman-teman. Makanya ada di mata kuliah ini. Seperti itu. Terus itu ada pengolahan sinyal, seperti filter, spektrum, ataupun frekuensi. Yang keempat, ataupun yang terakhir, untuk pemahaman frekuensi dasar dan harmonisa dalam rangkaian. Itu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja kali ya. Kita lanjut ke rumus soalnya. Nah, di sini itu ada rumus soalnya dan keterangan simbolnya. Nah, kalau di sini teman-teman emang tertera CK sama dengan 1/T. Nah, kalau dalam materi yang sudah saya pelajari, kita bisa menyebut CK ini sebagai AK juga, teman-teman. Nah, jadi rumusnya itu 1/T integral atas dan bawah ditambah T XT dikali E pangkat minus JK W0 T dt. Terus juga dalam perhitungan rumus ini juga kita harus mencari W0. W0 itu apa sih, teman-teman? W0 itu ada frekuensi sudut dasar. Untuk mendapatkan W0 sendiri kita itu harus menghitung rumus 2pi F. Jadi 2 dikali pi dikali F, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut nih ke contoh soalnya, mungkin saya akan memberikan sedikit keterangan simbol-simbol terkait pada rumus ini. Yang pertama itu ada koefisien Fourier kompleks ataupun harmonik, itu adalah CK ataupun AK. Terus T ini adalah periode sinyal XT ini, teman-teman. Terus ada T0 itu adalah batas awal integrasi bebas mau ambil satu periode 0 sampai T min T per 2. Terus itu XT itu sinyal periodik yang dianalisis. J itu apa sih? J itu unit imajiner. Terus itu W0 tadi yang sudah saya jelaskan, itu frekuensi sudut dasar. Terus itu eksponensial kompleks itu yang ini tadi nih, yang E min JK W0 T. Nah, itu adalah basis ortograf gitu, teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh soalnya itu ini, teman-teman, grafik sinyalnya. Jadi kita akan patokan menghitungnya seperti ini ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, di sini saya akan menggambar ulang soalnya ini, gambar soalnya, sinyalnya, dan menulis ulang rumus dasarnya. Oke. Langsung saja kita patokannya harus pada gambar ini ya, teman-teman. Jadi pertama-tama kita harus tahu nih apa yang diketahui dari gambar soal tersebut. Yang pertama kita mengetahui nih satu periode sinyal itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena kita bisa lihat di sini mulainya sinyal itu kan dari sini nih, -2 naik sini, baru itu turun
habis itu lurus lagi di 0. Berarti satu periode sinyal ini itu karena di sini tertulisnya dari minus 2 sampai 0, jadi hitungannya itu satu sinyal ini ada 2 gitu. Oke, makanya di sini T sama dengan 2. Nah, untuk lanjut kita bisa menghitung rumusnya ini. Kita harus tahu T-nya itu tadi sama dengan 2. Terus kita masukin aja ke rumus. Tadi untuk mencari WN0 itu kan harus menghitung 2 dikali Pi dikali F. Yaudah kita rubah aja langsung, F sama dengan 1 per T dan sama dengan WN0 2 Pi per T. Langsung saja kita substitusikan 2-nya tadi, berarti 2 Pi per 2. Nah, yaudah ini karena bisa dihitung, langsung aja kita coret 2-nya, 2 bagi 2 sama dengan 1, berarti WN0 sama dengan Pi, gitu teman-teman. Oke, lanjut ke rumusnya. Jadi kita masukin AK sama dengan, karena ini 1 per T, T-nya tadi ada 2, berarti 1 per 2 dengan integral 0 sampai 2. Kenapa 0 sampai 2? Karena itu tadi kita lihat sinyal ini dari 0 sampai 2 gitu teman-teman. Gampangnya dikali 1, kenapa 1? Karena XT-nya itu 1, ini lihat. Oke, XT-nya itu ada di sampai 1 doang. Terus dikali E min JKP T DT. Oke, langsung kita masuk. Ini karena cuma satu sinyalnya aja, jadi langsung masuk aja. Langsung dibagi 2, batas integralnya 0 sampai 2, di sini 0 sampai 1, 1 sampai 2 dikali 1 per 2 tambah DT. Oke, langsung dikalikan, ini kalikan pelangi aja, 1 per 2 0, hasilnya ini sama dengan 1 per min 2 JKP dalam kurung siku E min JKP, batasnya 0 sampai 1. Oke, dapat hasilnya karena di batas bawahnya itu 0, kita langsung kasih masuk aja sama dengan min 1. Seperti itu teman-teman. Gampang bukan? Gampang banget. Nah, perhitungan itu sebenarnya nggak berhenti sampai di situ aja, masih ada lagi. Jadi karena kita udah menentukan AK atau CK-nya di sini, biasanya dalam perhitungan soal itu kita harus mencari lagi pada saat kondisi K-nya berapa. Contohnya di sini saya akan mengambil contoh soalnya itu pada saat K itu sama dengan 0. Nah, jadi karena udah kita tahu nih hasil akhir AK-nya berapa, kita ganti aja K dengan 0. Jadi 1 per minus 2 J dikali 0 dikali Pi. Kenapa 0? Karena tadi K-nya kita ganti 0 kan teman-teman. Nah, jadi dikali Pi, 0 dikali Pi dalam kurung siku E J 0 Pi kurang 1. Ini hasil dari hasil akhir AK-nya tadi kita ganti K-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau dalam perhitungan matematisnya teman-teman di Deret Fourier ini E min J0 Pi itu sama dengan 1. Coba cari aja di Google kenapa begitu. Nah, karena 1 dikurang 1 itu sama dengan 0 dan dikalikan pelangi itu hasilnya 0 per 0, itu nggak boleh teman-teman. Jadi 0 per 0 itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, karena kita belum dapat jawabannya dan 0 per 0 tidak boleh sama dengan 0, kita menggunakan konsep limit. Oke, kita lanjut aja gunakan konsep limit. Kita masukin tadi AK, hasil AK-nya, hasil akhir AK-nya ini taruh lagi, terus kita menggunakan sistem limit. Nah, kita tulis ini limit K mendekati 0 dengan dalam kurung E min JKP kurang 1 per min JKP. Langsung aja kita ubah ke bentuk ini, E min JKP min 1, karena udah dirubah itu minusnya hilang, jadi JKP doang. Nah, lanjut kenapa ini bisa jadi ini, itu diturunkan aja teman-teman, diturunkan. Jadi min JP dikali E min JKP per JP. Kan ini bisa dicoret nih JP nya. Jadi min JKP itu kan tadi kan sama dengan 1 nih, langsung kita ganti aja 1, jadi minus 1 per 2. Terubah karena ini minus 1 per 2, jadi minus 1 per 2 dan hasilnya akhir tuh 1 per 2 teman-teman. Jadi begitu aja sih perhitungannya, nggak terlalu sulit. Yang penting kita tahu aja T-nya itu tadi berapa, terus kita masukin untuk jadi W0, terus kita patokan itu di rumus dan soal teman-teman. Jadi gitu aja. Nah, mungkin sekian materi Deret Fourier penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata ataupun perkataan saya yang sulit dimengerti,
bisa langsung kritik dan sarannya aja teman-teman. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan